Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Anggraini. Saya di sini adalah mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Bahasa di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman untuk analisis kritik sastra dalam novel Biru Kelana karya dari Della Dartian. Nah, saya baru saja membaca buku Biru Kelana ini dan bukunya sangat menarik. Maka saya akan berbagi dengan kalian semua bahwa apa saja sih nilai-nilai yang ada di dalam Biru Kelana ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang membuat sehari-hari kita itu paham dan mempelajarinya. Nah, sinopsis dari Biru Kelana ini adalah Sinopsisnya adalah perjalanan seseorang dalam mencari jati diri. Nah, tokoh utamanya bernama Della Dartian. Tidak ada yang tahu kapan sebuah ujian hadir dalam kehidupan. Siap tak siap segala rintangan meski dilalui. Della Dartian mengalami titik terendah dalam hidup ketika studi dan pekerjaannya mulai tak imbang. Sang ayah mendadak sakit, ditambah cerita cinta dia pun usai. Tiba-tiba hidupnya terasa sangat kelabu. Nah, perjalanan ini menggambarkan bahwa tokoh utama Della Dartian itu merasa sangat kalut dengan apa yang dia rasakan, sehingga Della Dartian ini mencoba untuk keluar dari zona nyamannya. Dia mencoba mencari jati dirinya, kenyamanan-kenyamanan di luar sana untuk menenangkan diri dia, karena dia kan merasa sangat sendiri, sangat sedih gitu. Jadi dia mencari jalan keluar bagaimana dia melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan untuk diri dia. Dia pun pergi mencari yang dia mau dari dunia baru, teater, dan akhirnya dia bertemu teman-temannya dan mulailah dia mengenal tentang penjelajahan gunung. Biru Kelana menceritakan pengalaman personal dekat dengan alam dan gunung, menjelajahi alam seperti itu. Kemudian dari novel ini satu judul yang menarik untuk saya bagikan yaitu apakah setiap orang selalu insecure? Nah, pertanyaan ini akan saya sampaikan ke kalian termasuk dalam diri saya juga. Pasti setiap orang memiliki rasa insecure. Saya ambil dari kutipan bagaimana jika aku terlihat bodoh ketika bergabung dengan mereka. Aku menggelengkan kepalaku, bersungut-sungut dengan diriku sendiri. Nah, pasti kalian semua pernah ada di titik insecure. Namun, insecure tidak selalu buruk, tapi ada baiknya. Dengan adanya rasa insecure, maka kita mau berkembang, mau memulai sesuatu hal yang baru. Maka dengan demikian, menurut saya insecure tidak selalu membuat kalian merasa sangat rendah, tidak berguna, tapi justru dengan adanya rasa insecure, kita akan melihat bahwa diri kita apa yang kurang, dan disitulah kita mulai membenahi, dan kita tidak ragu untuk menjalani hal-hal baru, memulai hal-hal baru, sehingga kita semakin banyak pengetahuan, semakin tahu satu persatu apa yang perlu kita tahu, apa yang kita dapatkan, seperti itu. Dan rasa insecure itu sendiri menurut saya juga tidak selalu menjadi hal yang ditakutkan. Kalian harus berani untuk lebih percaya diri lagi, membuka dan mengetahui bakat-bakat apa yang ada dalam diri kalian, dan itulah yang harus kalian tonjolkan sehingga kalian tidak perlu insecure. Dan insecure itu pun menurut saya hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Nah, contoh tentang insecure tergambar dalam Della Dartian pada kutipan bagaimana jika aku terlihat bodoh ketika bergabung dengan mereka. Aku menggelengkan kepalaku tersungut-sungut dengan diriku sendiri. Nah, kutipan ini menunjukkan jika Della itu merasa takut, merasa bodoh, merasa kurang, merasa tidak percaya diri dengan keahliannya. Padahal dia memiliki bakat yang luar biasa. Untuk slide selanjutnya saya memberikan judul pulang atau bergerak. Nah, pertanyaan ini saya akan tanyakan ke kalian apakah pulang atau bergerak jika dalam kondisi atau situasi yang menurut kalian itu sangat menakutkan, sangat tidak bisa kalian lewati, sangat tidak mungkin dan tidak pernah kalian pikirkan untuk melewati hal-hal seperti itu. Nah, saya ambil dari kutipan
pada novel Biru Klana, yaitu masuk dalam sanggar teater seperti memicu mental dan adrenalinku. Sisi introvert dalam diriku seakan meronta-ronta untuk tetap tinggal di dalam mobil. Aku menengok kembali ke lantai 2 yang sudah terlihat ramai. Perutku kembali mulas membayangkan aku akan menjadi orang baru dan pusat perhatian dalam kelompok teater itu. Sudahlah, pulang saja, jangan paksain sesuatu yang bukan keahlianmu. Pada slide di atas yaitu pulang atau bergerak, dan slide ini saya memberikan jawabannya. Yang penting niat. Nah, itu dia. Tentu niat itu sangat penting untuk kita sebelum melakukan sesuatu, karena dengan kita dasarin niat maka semuanya akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Kutipan yang dapat saya ambil dalam novel ini adalah, susah gak ya naik gunung itu? Kataku sambil teringat mimpi-mimpiku tentang berada di negeri awan, padahal aku sendiri sampai usia segini pun belum pernah naik gunung. Nah, temanku pun menjawab dalam novel itu, yaitu enggak lah, enggak ada yang susah, yang penting niatnya, kata Wilson kemudian. Nah, Wilson di sini memberikan penegasan bahwa apapun yang terasa seperti meragukan, tidak mungkin, itu akan menjadi tercapai jika dalam diri kita itu didasari dengan niat. Nah, tentu itu harus kalian punya, pasti kalian harus punya rasa niat dulu untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti saya saat membaca novel ini. Saya niat dulu nih akan menghabiskan novel ini dan mulai membedahnya satu persatu. Nah, ini dia. Setelah niat itu ada, maka novel ini selesai saya baca dan saya bagikan kepada kalian poin-poin pentingnya. Seperti itu, kalian pasti akan merasakannya juga. Mungkin ini juga menjadi tips buat kalian. Jika kalian tidak suka sesuatu, maka niatkan dulu dan pastikan kalian happy dengan hal-hal yang akan kalian lakukan. Jadi semuanya akan selesai dengan mudah gitu. Dan ini sangat harus punya dalam diri kalian. Niat itu harus punya biar kalian tidak merasa kesusahan untuk melewati satu persatu apa yang sudah akan kalian pilih. Kemudian saya memiliki judul selanjutnya, yaitu apakah melangkah hanya sebuah alibi? Nah, judul ini saya mengajak kalian untuk mempertanyakannya pada diri kalian. Melangkah itu memang benar-benar dalam hati kalian atau hanya sebuah alibi dalam pelarian untuk sebuah hal-hal yang baru dan meninggalkan rasa-rasa di masa lalu? Apakah seperti itu? Seperti yang dirasakan Della Dartian pada kutipan yang saya ambil, yaitu petualangan baru atau alasanmu untuk kabur dari dirimu sendiri. Hati kecilku kembali memanipulasi perasaan seperti tertinju oleh rasa kalut di ulu hati, kosong dan hampa. Nah, itu yang Della rasakan. Della merasa petualangan itu kosong dan hampa karena menurut dia itu masih ragu, ini benar-benar petualangan baru atau hanya kabur dari diri sendiri yang dia itu memang bukan dirinya. Della terkenal sebagai orang yang introvert dan kemudian dia masuk ke dunia baru yang sangat ramai, kemudian dia menjadi ekstrovert dengan pekerjaan-pekerjaan baru dia, apalagi dia mulai mengenal diri dia dengan alam-alam di sekitar dia, di gunung, di lautan. Itu membuat diri dia merasa mempertanyakan dalam diri dia, dia itu sebenarnya melangkah menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, atau hanya sebuah alibi saja kabur dalam diri sendiri. Nah, tentu kalian pernah juga merasakan di sini, ataupun yang belum pernah merasakan ini, pasti kalian akan kebingungan ada di fase ini. Nah, itu perlu kalian tahu agar kalian tidak merasa percuma saat melangkah. Saat sudah jauh di depan sana, justru kalian hanya merasa ini kosong dan hampa saja. Kemudian kalian baca judul ini, tertarik bukan? Siapapun berhak bahagia. Ya, betul banget. Bahagia itu adalah hak setiap manusia, siapapun itu, tidak mengenal orang itu kaya, miskin, pintar, kurang pintar, atau mungkin susah, senang, kekurangan, kelebihan, atau dalam keadaan apapun dia seorang petani, nelayan, atau siapapun dia,
Setiap manusia itu berhak untuk bahagia. Nah, di sini saya ambil kutipan dari novel Biru Kelana, yaitu aku membuka mataku kembali dan termenung. Aku rasa aku juga berhak untuk bahagia, apalagi untuk diriku sendiri. Jika esok adalah jawaban dari semua masalahku, aku harus berlari mengejarnya. Nah, saya akan mengajak kalian untuk memahami bahwa kebahagiaan itu adalah milik setiap orang, setiap manusia. Tidak hanya kebahagiaan tidak dikhususkan untuk manusia seperti apa, tapi setiap orang berhak bahagia. Ya, di sini Della memberikan gambaran bahwa ketika kalian sedih atau apapun itu tidak penting untuk direnungi terus-menerus karena kalian perlu bahagia. Nah, judul berikutnya pertanyaan lagi nih. Who are your support system? Pasti kalian sudah tahu jawabannya, atau mungkin yang belum tahu kalian harus cari tahu, karena support system itu penting untuk membuat kalian tuh lebih semangat, lebih happy, lebih tahu nih tujuannya mau kemana, dan itu penting. Di novel ini Della memiliki support system. Support systemnya adalah dalam kutipan dijelaskan bahwa papa juga alasanku untuk kuat dan bangkit dari keterpurukan. Setelah sebulan dirawat di rumah sakit, papa pulang ke rumah tapi masih sangat perlu mendapatkan atensi khusus. Pencernaannya masih kurang bagus, terlihat masih kurus kering dan sering muntah. Nah, di sini Della merasa tidak perlu sedih terus-menerus karena papa adalah semangat dia, alasan dia gitu. Selain saya memberikan pengertian tentang support system, di sini adalah jawabannya juga untuk kalian-kalian yang lagi bingung. Nah, apa itu? First step is pray. Ya, betul. Langkah pertama dalam menjalani kegiatan agar kalian itu merasa tenang dan sukses ke depannya maka adalah berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan suka. Tuhan akan selalu menunggu kalian untuk mengadahkan tangan dan meminta kepadanya. Tuhan menyukai itu. Jadi apapun yang kalian lakukan, lebih baik langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah berdoa. Kutipan itu juga jelas menjelaskan bahwa teman-teman kita berdoa berdoa dulu sebelum mulai pendakian. Bob memberikan aba-aba kepada kami untuk membentuk suatu lingkaran kecil dengan khusyuk. Kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah kami, tuntunlah jalan kami nanti agar bisa kembali pulang dengan selamat. Dengan berdoa juga, saya rasa itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan setiap orang, karena pasti akan menjadi kebiasaan juga. Di setiap kecil kalian pasti juga diajarkan untuk berdoa dulu. Nah, itu penting untuk kalian teruskan sampai nanti, karena dengan itu adalah awal dari titik keberhasilan setiap kegiatan yang kalian lakukan. Untuk judul slide selanjutnya, saya memberikan judul pertanyaan lagi nih untuk kalian terima juga ya. Bahwa setujukah jika menguji calon suami dengan mengajak mendaki terlebih dahulu? Bagaimana? Kalian setuju nggak? Nah, ini biasanya buat para pendaki-pendaki di luar sana, pasti kalian tahu kan alasannya apa. Nah, saya juga pasti akan melakukan hal ini jika saya adalah seorang pendaki. Tapi untuk kalian yang bukan pendaki, saya kasih tahu ya kenapa sih menjadi seorang pendaki itu mempertanyakan hal ini. Dan menurut saya itu penting. Karena apa? Karena mendaki itu adalah hal yang sangat sulit untuk mencapai puncak, maka pasti dibutuhkan waktu, tenaga, dan ruang untuk memahami satu persatu bagaimana langkah kita mencapai ke puncak itu sendiri. Nah, kutipan ini saya ambil dari kalau di gunung semua orang jadi teman, saling bantu, jiwa sosialnya langsung tinggi, kata Wilson. Aku mengangguk setuju, di gunung seluas ini hanya kami manusia-manusia yang saling menggantungkan diri satu sama lain. Tidak heran bahwa kami jadi berjiwa sosial tinggi. Nah, ini nih kuncinya.
jadi berjiwa sosial tinggi. Nah, pasti para pendaki di luar sana itu setuju dengan pertanyaan ini karena akan tahu bagaimana sifat-sifat yang diberikan oleh temannya sesama pendaki gitu. Ketika kita capek, ketika kita merasa tidak mampu untuk mendaki lagi, apakah mereka care, apakah mereka peduli atau hanya ya sudah biarkan gitu. Jadi dia terus jalan aja untuk kepuasan dirinya mencapai puncak. Tapi seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dia tidak akan meninggalkan temannya di bawah sebelum dia merasa cukup dan mampu untuk mendaki lagi gitu. Nah, apalagi ini buat para pendaki cewek atau wanita di luar sana pasti setuju banget nih karena biar tahu nih calon suaminya itu benar-benar peduli atau enggak sama istrinya nanti kalau kesusahan gitu. Nah, jangan khawatir juga buat kalian yang bukan seorang pendaki atau yang gak suka mendaki, kalian bisa lihat jiwa sosial tinggi seseorang atau calon kalian itu dari mana. Nah, uji coba aja, misal dari kalian membawa barang berat, apakah mereka dia peduli, atau dalam keadaan kalian sakit apakah mereka juga peduli, atau mungkin biarin saja deh gitu. Nah, oke. Untuk slide selanjutnya adalah slide ini judulnya adalah tidak hanya sekedar penampilan. Nah, siapa yang setuju? Pasti banyak yang setuju. Ya, benar sekali. Tidak semua orang itu dinilai dari penampilannya. Luar dalam itu yang terpenting, tidak hanya luarnya saja, dalamnya juga. Nah, itu saya ambil dari kutipan bahwa aku memakan telur asin dan setangkap roti untuk sarapan, kemudian mengganti baju luarku, lalu menggosok gigi. Enaknya kalau di gunung, mau sekucil apapun, bahkan nggak mandi sekalipun, nggak akan ada orang yang peduli. Nah, itu dia. Di sini Della itu memberikan gambaran bahwa di gunung ya saya tidak peduli mau apapun penampilan saya dan mereka pun juga nggak akan peduli dengan saya gitu. Jadi tidak melulu tentang penampilan. Nah, semua itu pasti ada prosesnya, ada yang dari dalam diri dia atau mungkin bakatnya, kepintarannya atau emang dari inner beauty dia sendiri baik orangnya, itu dia. Apakah impianmu? Nah, di sini saya tidak akan mempertanyakan ini pada kalian, mungkin akan mempertanyakan pada diri saya sendiri, apakah impianmu, impian saya. Nah, itu juga penting buat kalian tahu tentang diri kalian, apa yang ingin kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi mimpi kalian, itu harus kalian catat karena menurut saya impian itu penting untuk membuat kalian tuh tetap berjalan walaupun dalam keadaan seperti apapun, kalian akan mencapai mimpi-mimpi kalian dengan sangat serius. Nah, untuk kenapa judul ini ada, saya ambil dari kutipan dalam novel Biru Kelana, yaitu seperti impian kan, puncak gunung itu seperti impianmu yang berada di atas kepalamu. Namun, kalau kau tak berjuang untuk selangkah demi selangkah sampai ke puncak, impianmu pun akan tetap berada di atas kepala. Kau tidak akan pernah bisa menginjakkan kakimu untuk sampai di atas sana. Itu kuncinya. Jadi, kita punya mimpi, ya kita harus raih, kita harus tetap melangkah gitu. Selanjutnya dengan judul tidak ada yang tidak mungkin. Pasti semua itu mungkin. Ya, karena apa? Karena kita mau mencoba, mau melangkah. Itu terbukti dalam kutipan sebagai berikut, yaitu kadang-kadang isi kepala mengejutkan, lalu aku teringat dengan merbabu, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin aku bisa tapaki, toh dengan keyakinanku, akhirnya aku bisa di puncak gunung. Sudah kubilang, gak ada hal yang gak mungkin di dunia. Kamu hanya terlalu malas untuk bergumul dan mimpi-mimpi besarmu. Nah, itu dia. Jadi gak usah malas-malasan, maka semua apa yang kamu inginkan pasti tercapai. Apa yang tidak mungkin pasti akan menjadi mungkin. Kalian harus rajin, kalian harus mampu, merasa mampu untuk mencapai mimpi kalian. Dan mimpi itu akan kalian dapatkan gitu.
Slide selanjutnya adalah nekat itu harus, modal bakat juga harus. Ya, betul. Kita jangan cuma nekat aja, tapi kita harus punya bakat. Nah, dengan modal bakat itu maka kita akan berani untuk nekat nih mau melakukan apa gitu. Seperti Della nih dalam kutipan yang saya ambil dari Biru Kelana, yaitu kesempatan datang dan aku harus melewati proses casting terlebih dahulu. Terbilang nekat, sejujurnya aku sama sekali tidak pernah punya pengalaman nge-host jadi MC kecil-kecilan di RT saja tidak pernah. Lalu setelah menunggu beberapa hari, berita baik kepadaku. Aku dinyatakan lolos casting. Awalnya aku tidak percaya, tapi mungkin ini memang jawaban atas mimpiku. Kemudian berangkatlah aku ke Banggai Kepulauan untuk syuting perdana tim. Nah, di sini Della merasa tidak, ya apa iya bisa gitu kan. Dia merasa tidak pernah melakukan itu, tidak berpengalaman, tapi dia nekat, dia mau mencoba dan ternyata dia punya bakat di situ. Jadi sebelum kalian nekat dulu nih, kalian tahu dulu nih bakatnya apa, maka akan ada hasil yang lebih memuaskan lagi dengan adanya dengan bakat yang kalian punya, kalian juga nekat untuk maju, maka ya akan menemukan hal yang besar, hadiah-hadiah yang tidak pernah kalian duga. Contoh lain, misal kalian sebenarnya suka menyanyi, tapi kalian tidak pernah mencoba, percuma juga kalau kalian hanya menyanyi-nyanyi saja, tapi tidak nekat. Nah, tapi harus dibarengin nih, kalau kalian nekat ya harus punya bakat. Kalau kalian punya bakat ya ayo kita nekat gitu, karena akan mendapatkan hasil yang besar. Kemudian judul selanjutnya adalah terima dan hadapi. Alasan saya mengambil judul ini terdapat dalam kutipan ini, yaitu hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya tanpa kita bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Gunung gede, Pangrongo, sebentar lagi aku akan langsung menjelajahinya. Nah, itu adalah kutipan yang diberikan oleh Della, bahwa kita harus menghadapi, kita harus menerima apa yang telah kita ada di depan mata kita, yang sedang kita lakukan, sehingga akan membuat perjalanan kita itu lebih enteng, lebih mudah, lebih bisa untuk melangkah lagi dan lagi, tidak stuck di situ dan tidak hanya mengeluh, tidak marah-marah, tidak kesal, tapi kita tetap menerimanya dan kita happy menjalani satu persatu apa yang sudah ada di depan mata kita. Kalian boleh baca slide ini, yaitu dengar kata orang tua. Nah, pasti kalian ada yang pernah tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang tua kalian kan? Nah, ini kalian harus tahu nih. Kenapa saya ambil judul ini? Karena di sini Della memberikan kutipan bahwa coba sesekali nurut sama mama, gak akan kayak gini jadinya. Batinku mengusik, rasa bersalah menyelimuti. Apalagi sih yang kamu cari? Sukanya nyari yang susah aja, heran. Aku menghela nafas dan merasakan uap hangat keluar dari mulutku. Mataku panas, penglihatanku mulai berkunang-kunang. Aku terhuyung-huyung dan duduk di sebuah batu besar. Nah, di sini kalian harus tahu kalau misalnya apa yang dikatakan orang tua itu emang kadang ada benernya dan banyak benernya gitu. Karena orang tua pasti memakai feeling dia untuk mengiyakan atau mengizinkan anaknya ketika mencoba izin untuk keluar kota, atau mungkin ada kegiatan, atau mungkin mau ujian dan lain sebagainya. Selesaikan tanggung jawabmu. Tanggung jawab apa? Ya, setiap orang membuat keputusan, pasti dalam keputusan itu ada tanggung jawabnya. Jadi apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian janjikan, apapun yang kalian buat keputusan untuk diri kalian atau orang lain, ya harus kalian pertanggungjawabkan. Di sini seperti Della Dartian menjelaskan bahwa ayo bangun, pertanggungjawabkan dengan apa yang sudah menjadi keputusanmu. Kamu yang mau naik gunung walaupun sakit kan, jangan mengeluh. Waktu itu Della merasa sangat capek, lelah, dan dia sakit ketika naik gunung, tapi dia membuat keputusan untuk tetap naik gunung. Maka apa yang dia lakukan, ya dia harus tetap menyelesaikannya sampai puncak. Nah, itu cukup beresiko memang, tapi paling tidak ini sebagai pelajaran buat kita bahwa apapun yang kalian buat keputusan, apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan, kalian harus bertanggung jawab sampai selesai. Apa itu kesederhanaan? Kesederhanaan adalah
Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa aku selalu membayangkan bagaimana jika aku tinggal di tempat terpencil seperti ini. Bisa jadi aku lebih bahagia karena tidak mengenal teknologi dan kehidupan sederhana yang menenteramkan. Mereka yang aku temui pun tampak berbahagia. Nah, kesederhanaan di sini adalah kebahagiaan yang diterima seseorang jika tidak hanya tentang kemewahan saja, tapi dengan kesederhanaan kita akan bahagia gitu. Dengan kesederhanaan justru akan membawa kita untuk lebih tenang, tentram, nyaman, dan tidak riuh, tidak capek dengan sangat banyaknya berisiknya atau apapun itu yang di luar sana yang mungkin membuat kita merasa kurang. Maka dari itu kita perlu dengan adanya rasa sederhana dalam diri kita untuk mendapatkan nyaman dan bahagia dalam hati kita. Hidup sederhana tidak selalu tentang kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya melakukan yang itu aja, tapi hidup sederhana di sini adalah mungkin bisa kalian ambil dalam perspektif bagaimana kita berpikir lebih sederhana, tidak rumit, tidak ini itu, keinginan yang sangat sederhana gitu. Bahagianya akan lebih terasa nyaman dan tentram dalam hati kita bahwa kita tidak sekedar mengejar kemewahan atau kekayaan dan mungkin jabatan dan lain sebagainya. Modal nekat. Ya, pasti banyak dari kalian yang modalnya cuma nekat aja nih gitu ya kan. Tapi itu perlu, itu penting. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam diri kalian bahwa kalian itu harus nekat gitu. Karena apa? Dengan nekat kalian akan mendapatkan sesuatu yang menjadi mimpi kalian tuh tercapai. Nah, di sini contohnya adalah seperti kutipan berikut, yaitu kira-kira gue bisa nggak ya free dive gitu. Semua orang pasti bisa Del asal kamu latihan. Aku terdiam sebentar untuk meyakini lagi dari keputusan ini. Oke lah, kapan kita bisa latihan? Jawabku nekat. Nah, padahal di sini Della merasa sangat tidak mampu nih dan dia takut laut. Ya takut laut, takut air, tapi dia nekat dan mengatakan ya, kapan kita latihan, kapan kita mulai. Nah, itu seperti kalian, misal kalian punya bakat menyanyi tapi kalian takut nih kalau diolok-olok sama teman-teman, wah fals, tapi ya kalian harus nekat, iya saya mau menyanyi, saya harus latihan gitu. Jadi dengan nekat kalian, tekad kalian ya Pak, itu perlu untuk menjadikan titik terang buat kalian mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi dari apa yang kalian dapatkan sekarang. Biasa karena terbiasa. Oh, maaf, ini maksudnya bisa karena terbiasa. Dalam kutipan itu gunanya latihan biar lo juga terbiasa nantinya. Kita coba lagi ya. Yang fit first pasti lo merasa nyaman kan dan relax. Setelah itu kita coba free immersion head first. Aku melongo memandangi Mike. Wajahku mengisyaratkan apalagi itu. Mike tertawa. Ya di sini kita itu akan paham, akan tahu kalau kita terbiasa dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Kita akan bisa melakukan itu kalau kita terbiasa. Seperti dulu kita kecil disuruh menulis gitu kan. Nah kita nggak ngerti nih caranya menulis, kita harus nulis apa, kita A, B, C, abjad atau hitungan 1, 2, 3, kita nggak tahu. Tapi karena kita diajarkan terus menerus, biasa nih akhirnya dengan kebiasaan dan terbiasa itu maka kita akan menjadi bisa gitu. Dengan seperti itu kita lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti, dan kita lebih bisa
begitu. Pasti kalian juga kayak gitu kan? Kalian harus paham juga untuk diri kalian bagaimana untuk menjadi lebih paham, lebih bisa, lebih ngerti ya kalian harus membiasakan itu, melakukan sesuatu itu gitu. Judul selanjutnya saya sengaja bikin seperti ini karena kalian pasti punya masa lalu kan? Ya, bye-bye masa lalu. Kenapa aku memilih judul ini? Karena pasti kalian semua punya masa lalu kan? Yang ada dalam kutipan ini memberikan bahwa kurasa aku mampu toh aku sudah berdamai dengan masa lalu. Mungkin kali ini aku akan berdamai dengan semua kenangan. Ya, betul. Kalian memang harus berdamai dengan masa lalu. Di sini saya mengajak kalian untuk berdamai, mendamaikan diri dengan hal-hal yang rumit di masa lalu. Ya betul, kerumitan dalam masa lalu memang menghantui hari-hari kita pastinya. Tapi dengan begitu, saya akan mengajak kalian untuk ya sudahlah biarkan itu menjadi masa lalu saja dan kita mulai dengan masa kini yang jauh lebih baik lagi. Jadi kalian di luar sana yang merasa cukup muram, cukup sedih dengan masa lalu kalian yang gitu ya, yang kurang baik atau mungkin yang tidak mengenakan, menjengkelkan dan lain sebagainya. Yuk kita pergi dari masa lalu yang seperti itu. Tentu yang menjadi kenangan hanyalah hal-hal yang indah untuk kita kenang sepanjang hidup kita gitu. Terima
Judul selanjutnya adalah alon-alon tapi kelakon. Ya, pasti kalian yang orang Jawa nih tahu artinya. Kalau yang bukan, saya kasih tahu ya. Alon-alon tapi kelakon adalah pelan-pelan tapi terlaksana. Betul banget. Jadi apapun yang kalian lakukan, walaupun itu pelan-pelan, yang penting kalian melakukannya dan itu terlaksana dengan baik gitu. Nah, bukti kutipannya saya ambil dari wah masih muda semua ya ini. Waduh, alon-alon wayo mengko wis ra kuat jantungnya iki. Kata Mas Yuda menjabat tanganku sambil terkekeh. Aku juga nggak ada persiapan mas, kami berjabat tangan berkenalan. Nah, ya judul selanjutnya adalah jatuh bangun. Pasti kalian pernah kan merasakan jatuh bangun di sini, tapi kalian jangan menyerah. Kalau kalian jatuh ya bangun aja gitu. Itu yang akan saya ajak dalam judul ini. Kutipan dalam novelnya yaitu gunung selalu memberiku pelajaran baru. Aku diingatkan kembali dengan sifat dasar manusia yaitu tolong menolong siapapun ia, apapun pangkat dan martabatnya, jika sudah di gunung semua sama rata. Kembali ke pelukan semesta. Nah, di sini saya mengajak ke kalian bahwa kalaupun kalian jatuh berkali-kali ya kalian harus bangun, kalian harus kembali tolong menolong gitu. Nah, ini nih pasti ini adalah yang kalian tunggu kan judulnya. Jomblo happy. Ya, kenapa saya ambil judul ini? Karena di sini Della itu masih belum punya pasangan dan dalam kutipannya juga menjelaskan teman-temannya itu dia mengolok-olok atau ngegodain si Della untuk cepat-cepat punya pasangan. Tapi dalam kutipan itu juga dijelaskan bahwa ya Della tidak sedih, Della tidak merasa murung, tapi dia happy gitu. Dia jomblo tapi dia happy. Nah, buat kalian yang jomblo di luar sana, kalian harus tetap happy. Nggak usah merasa minder, nggak usah merasa kecil, nggak usah merasa sedih. Ya udah happy aja gitu, asik dengan diri dan alam, nyemplung laut sana sini seperti Della gitu kan. Ya itulah. Jadi kalian jadi tahu nih, kalian pasti akan paham bagaimana merasakan kebahagiaan, sensasinya menjadi jomblo yang bahagia, nggak set gitu. Judul selanjutnya saya ambil yaitu puzzle kehidupan. Nah, hidup itu nggak semuanya mulus dan rata, pasti ada lika-likunya, ada teka-tekinya gitu. Nah, ini saya informasikan nih buat kalian yang pasti kalian sudah tahu kalau hidup itu memang penuh lika-liku, penuh dengan tanda tanya, puzzle-puzzle yang harus kalian rangkai untuk menjadi hidup yang lebih sempurna lagi. Nah, kutipan itu dapat dari berikut yaitu mungkin inilah caramu mencari jawaban-jawaban dari segala pertanyaanmu. Jalani apa yang ada di depan matamu lalu kau kumpulkan sendiri seperti sebuah puzzle yang utuh. Nah, apapun yang ada di depan mata kamu, masalah apapun itu pasti kalian akan menemukan jawabannya dan kalian akan tutup puzzle yang kosong itu menjadi puzzle yang sempurna. Itu juga yang terjadi kepada saya. Apapun masalah yang saya hadapi pasti saya akan mencari tahu nih solusinya apa, maka saya akan tutup puzzle itu, maka semuanya selesai dan menjadi sempurna. Dan ini adalah judul selanjutnya yaitu apakah kamu punya bucket list? Nah, buat kalian yang belum punya, kalian harus punya bucket list. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu penting. Jadi kalian kalau punya list-listnya nih apa yang menjadi mimpi kalian, kalian akan semakin semangat untuk mengejarnya. Seperti dalam kutipan ini, jika kita bisa mencintai alam seperti mencintai diri kita, hal-hal positif akan terus datang kepadamu. Karena alam semesta mempunyai energinya sendiri untuk selalu memberikan rasa tenang di relung hatimu. Judul yang selanjutnya adalah bagaimana jika kebahagiaan adalah penderitaan. Pada kutipannya dijelaskan bahwa bahagia adalah fondasi sebuah pertahanan mental manusia. Kurasa jika aku sudah mendapati kebahagiaan dalam diriku, apapun yang kujalani merupakan sebuah berkat dari kebahagiaan. Itu saja sudah cukup bagi diriku. Bukankah ingin terus merasa bahagia dalam sebuah penderitaan? Nah, maksud dari bahagia dalam penderitaan adalah ketika kita terus menginginkan kebahagiaan, maka itu akan menjadi hal yang buruk untuk kita, yang terlalu berangan-angan dan tidak menerima apa adanya, selalu ingin aku harus bahagia, harus sempurna. Itu akan membuat diri kita menjadi semakin terpuruk dan sedih, justru kita akan menderita. Nah, itu saya di sini mengajak buat kalian ya, kalian nikmati saja sesuai porsinya, bahagia sesuai porsinya, tidak melulu tentang kebahagiaan terus, karena bahagia itu tidak akan ada rasa kebahagiaan itu jika kita tidak merasakan kesedihan. Karena adanya rasa kesedihan kita maka akan tahu bagaimana rasa bahagia itu. Nah, pastikan kalian tuh paham bagaimana dalam kebahagiaan dalam diri kalian, sehingga kalian tidak melulu menginginkan terus menerus, hanya dalam porsinya saja.
Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, poin-poin yang kalian bisa catat, kalian bisa renungi, kalian bisa pahami, kita diskusi bersama. Kalau kalian setuju atau tidak, bisa komen di kolom komen di bawah ini. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.